Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya Pak Haji Fahmi dijawab oleh sahabat di dalam rumah. Jadi rumah masih tertutup. Nabi bingung, ini aku tidak dijawab. Maka Nabi ngulang salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua masih itu juga. Sahabat menjawab di dalam rumah. Ini rumah masih tertutup. Nabi masih di luar. Akhirnya dicoba yang ketiga. Kalau B yang ketiga dijawab. Kalau tidak dijawab balik. Diberikanlah salam yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Pak, dalam riwayat hadis ini sahabat tetap menjawab Waalaikumsalam. Akhirnya Nabi beralih, mau pulang, baru mau melangkah pulang, baru dibuka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya Rasulullah. Begitu masuk, kalau bahasa kita Pak, langsung Pak Firman ditanya, oi sahabat, kelewatan nih kau ini. Aku ucap salam sampai 3 kali, ngapa kau tidak jawab? Kenapa kau tidak jawab? Aku jawab sahabat, ya Rasul, mana berani aku tidak jawab salam engkau. Karena jawab salam adalah wajib. Dan aku tahu salam adalah doa. Yang mendoakan kekasih Allah, masa saya tidak jawab? Saya jawab. Terus saya jawab cuman pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau jawab pelan? Kalau aku jawab kuat, mungkin cuma didoai sekali. Tapi karena aku jawab pelan, jadi yang tadinya sekali bisa jadi 3 kali. Dapat doa dari Nabi, pasti mustajab. Assalamualaikum, selamat sejahtera buat kamu. Warahmatullah, rahmat Allah untuk kamu. Wabarakatuh, berkah Allah untuk kamu. Yang mendoakan kekasih Allah, kata sahabat. Masa saya tidak mau jawab? Subhanallah ya. Sahabat pinter masang taktik ya, untuk mendapatkan doa Nabi. Maka tadi cari yang pelan-pelan minta doa aku juga saya. Pasang taktik juga ya. Karena dalam hadis riwayat yang lainnya dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan ya, ketika kita mengucap assalamualaikum itu 10 kebaikan. Warahmatullah 20 kebaikan. Wabarakatuh 30 kebaikan. Maka kita mengucap salam 1 kali itu sudah dapat 30 kebaikan. Kali 3 90 kebaikan. Subhanallah. Ini panen kebaikan pagi ini ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kami hormati Ketua Masjid Ad-Dhahri Hamzah beserta jajarannya, termasuk para sesepuhnya Pak Haji Fahmi dan seterusnya yang sempat hadir. Kemudian yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatizah yang sempat hadir juga. Tidak lupa unsur pemerintahannya tadi disebutkan, mulai dari RT, RW dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sholat subuh Masjid Ad-Dhahri Hamzah yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillah, ya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat kepada kita semua. Ya, selain kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, diteruskan dengan majelis ilmu, majelis taklim. Mudah-mudahan amal ibadah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kita bersyukur selaku bangsa Indonesia, warga negara yang baik ya. Baru saja Pak Firman kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, merdeka. Nah, ya, merdeka. Ya, walaupun mohon maaf ya, sebagian masyarakat Indonesia ya, ada yang merasa belum merdeka. Ya. Ada yang merasa belum merdeka karena
bisa jadi banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan, atau dalam kondisi-kondisi yang naudzubillah min dzalik saat ini ya banyak rakyat Indonesia yang masih susah, padahal negara ini negara yang kaya. Maka ini sekaligus nasihat dan teguran buat para pemimpin bangsa kita. Ya, walaupun kita selaku seorang yang beriman dan warga negara yang baik ya, kita alhamdulillah yang mengikuti kemerdekaan Indonesia. Apalagi yang memang masih ada unsur kepemerintahannya ya, ASN dan lain sebagainya, melok upacara ya. Pak Firman pasti melok upacara ya, melok apel yang jelas ya. Nah, kalau kami ini tidak, cuma ikut merayakan. Kemarin pakai baju merah putih ya, dalam ceramah-ceramah juga lah kulihal. Cuma Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait ke perbedaan tadi ya, bahwasanya Indonesia ini sudah merdeka, ada yang mengatakan belum. Nah, kita selaku orang yang beriman dan warga negara yang baik tentunya tetap ya senang, bergembira. Kita Indonesia sudah merdeka, kurang lebih sudah 80 tahun. Namun sayangnya ada yang perlu dikritisi, kadang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal banyak yang salah. Tidak, dengan perlombaan-perlombaan yang tentunya kadang-kadang tidak sesuai syariat, sekaligus tidak sesuai dengan norma adat istiadat. Ya, ini zaman sekarang ini macam-macam. Ya, betino berpakaian lanang, lomba lanang berpakaian betino. Nah, ini sebenarnya kurang-kurang afdol ya. Harusnya diisi dengan hal-hal yang positif. Ada sampai guyonan kan, panjat pinang itu tidak syar'i sebenarnya. Ya, betul Pak ya? Panjat pinang itu. Yang benar tuh dipinang dulu baru dipanjat gitu Pak Firman ya. Ala kulli hal, ini intermezzo, tapi sekali lagi memang ada hal-hal yang mohon maaf ya, perlombaan-perlombaan atau mengisi kemerdekaannya dengan salah langkah. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, ini juga dari guru-guru kita. Kita wong yang beriman sebagai warga negara yang baik ya, boleh mengikuti kemerdekaan Indonesia dan bagian dari cinta tanah air. Namun perlu diketahui, kita seorang yang beriman yang dinamakan merdeka yang hakiki, yang sesungguhnya itu nanti pada saat kita masuk ke dalam surga. Kata para alim ulama mengutip firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185 yang diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang di tengah itu disebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan itu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya ini baru mukadimah ya. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah subuh yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami kembali untuk tawasobil haq, tawasobil shawab, tawasobil marhamah. Nasihat-nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan juga dalam kasih sayang. Kita akan kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang begitu populer ya, alhamdulillah. Dan sebelum kita bahas ya, alhamdulillah kami dengan izin Allah untuk pekan keempat ini kebenaran subhanallah ya, pas terus waktunya ya, karena kami ini setiap bulan berangkat Bapak Ibu. Jadi ini kemarin baru pulang, belum 40 hari, dan insya Allah tanggal 28 besok berangkat lagi. Maka kalau nanti ya, pas kebenaran berangkatnya di pekan keempat ya mungkin ada izinnya, tapi mudah-mudahan kalau baik tidak nganggu jadwal kita di pekan keempat seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus kami mendoakan ya, mudah-mudahan yang dengar ceramah dengan khusyuk akan mendapat hadiah umroh ya, belum selesai dengan biaya sendiri maksudnya. Nanti dengan Pak Haji Fahmi insya Allah. Baik Bapak Ibu serahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab kita Riyadhus Shalihin ini sudah masuk ke bab taubat ya. Kemarin sempat disinggung ya terkait bab taubat, dan ayat-ayat Qur'annya sudah disampaikan termasuk hadis-hadisnya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Syarat taubat ya minimal 3 kalau kepada Allah. Yang pertama ya meninggalkan, yang kedua menyesal, dan yang ketiga tekad tidak mengulangi. Nah, ini disebut dengan taubat. Kalau belum
cukup syarat taubat itu ya, tiga poin itu belum dikatakan taubat. Kalau kepada Allah, la tata'alakun fi adabiyah, bi adamiyah, tidak ada kaitan dengan anak Adam. Tapi kalau ada kaitan dosa dengan anak Adam, syaratnya ditambah siko yang keempat. Yang tiga tadi sudah jelas, ditambah yang keempat. Kalau berkaitan dengan sesuatu yang lisan tidak benar, kata-kata yang tidak pas, kita minta maaf. Ya, tapi kalau berbentuk barang, mal, harta, itu balik ke dulu. Ya, kita dicontohkan kemarin maling sendal. Ya, maling sendal punya Pak Haji Fahmi. Ya, kita minta maaf. Sudah, ya menyesal, tidak mengulangi lagi, bertekad tidak mengulangi lagi. Cuman sendal masih di rumah kita, belum sah. Balik ke dulu sendalnya, ya. Balik ke dulu baru sah. Ayat-ayatnya juga tadi sudah jelas. Ya, banyak firman Allah SWT yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Di antaranya surat Sikobay, ya, dalam surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu mendapat keuntungan. Nah, jadi kita ketika bertobat insya Allah mendapatkan keuntungan, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, terus ditambah Imam An-Nawawi biasa setelah ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi kita dijamin oleh Allah surga. Kalau ada dosa, kalau ada dosa Nabi, karena Nabi kan maksum, ya, terbebas dari dosa. Kalau ada dosa, Allah ampuni dosanya yang dulu, sekarang dan akan datang. Bayangkan, dijamin surga, tidak katik dosa, kalaupun ada Allah ampuni. Tapi Nabi beristighfar sehari, dalam riwayat Bukhari, ya, itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim, ya, istighfar dan taubat Nabi sehari 100 kali. Nah, sementara kita lewat, ya, paling 3 kali, ya, 3 kali dalam setiap habis sholat, astagfirullah. Itu pun hanya singkat. Nah, maka kita sebenarnya yang harus banyak bertaubat, ya, kita harus banyak bertaubat. Nah, ini ada hadis yang sangat menarik Bapak Ibu. Saya baca hadis ini, ya, sering tersenyum. Karena apa? Karena begitu luar biasanya uang-uang yang bertobat dan dinantikan oleh Allah. Yang pertama, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimah Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, ya, Al-Ansari khadimah Rasulullah, ya, pelayan Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi ahadikum sakato ala abirah wa qad adallu fi ardin falah. Ini riwayat Muslim, ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah itu sangat senang gembira nian kalau nyingok hambanya bertaubat. Jadi sangat senang kalau nyingok hambanya bertobat. Nah, dan kesenangan Allah menerima tobat hambanya ini, ya, sakato ala abirah wa qad adalahu fi ardin falah. Ya, sampai-sampai, ya, ada seseorang yang hilang tunggangannya di negeri yang luas, ya, dan dia ketemu lagi, itu senang, Pak. Ya, jadi maksudnya gini, kesimpulannya, kita kehilangan tunggangan kita, onta atau kudo, ya, di padang pasir yang luas, tahu-tahu ketemu. Senang nggak? Senang. Nah, Allah lebih senang, ya, menerima taubat hambanya daripada uang tadi yang nemu ke barangnya. Nah, ini dalam riwayat yang lain, ini malah justru saking senangnya, Pak, ya. Ibu, ini perhatikan. Allah asyaddu farhan. Ini ada kata-kata asyaddu. Kalau asyaddu itu lebih, ya, lebih senang. Jadi kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar, ya. Jadi ini kata-katanya pakai a juga, asyaddu, lebih senang. Ya, sidda itu senang, itu biasa, ya. Tapi kalau ada asyaddu, asidda itu lebih, ya, lebih keras, intinya lebih kuat, lebih senang sekali menerima taubat hambanya. Ini saya singkat baik.
Di sini agak panjang hadisnya. Jadi ada seorang hamba fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aishaha minha fa atasajara bidhilha wa qad aisa mirahilatihi fa bainama huwa kadzalik. Jadi Pak, ini Pak, Allah Subhanahu wa taala ini lebih senang menerima tobat hambanya daripada seorang hamba jalan ya bersama ontanya, naik onta di padang pasir yang luas. Nah, kita bayangkan di padang pasir yang luas ada seorang hamba naik onta. Di dalam ontanya itu ya sudah termasuk wa alaiha ta'amuhu, makanannya, wa syarabuhu, kemudian minumannya, fa aisha minha, dan seluruh apa kehidupannya. Maksudnya apa? Bekal-bekalnya termasuk pakaian, ya, apa duitnya di situ juga. Saya ulangi ya, seorang hamba lagi jalan di apa namanya tadi, padang pasir yang luas. Naik onta, di ontanya itu lengkap. Makanan ada, minum ada, duit, pakaian lengkap lah. Sumber kehidupan dia tuh ada di onta itu. Jalan di padang pasir yang luas. Nah, ternyata fanfalatat, hilang onta tadi. Hilang onta tadi, ya, bukan hanya ontanya, termasuk dibawalah barang-barang dalam ontanya. Pakaian, duit, makanan, minuman. Di tengah padang pasir, Pak. Kalau hilangnya di dekat Masjid Adhari, masih baca ngopi gitu bareng sama Pak Haji Fahmi ya. Ada apa-apa ngapo, baca minjem baju, baca ngutang dulu sama ini padang pasir, tahu deh, panas, kati uang ya, dia ontanya hilang bersama seluruh barang-barang kehidupannya. Sampai dia akhirnya pasrah. Nah, ya Allah, mati aku caknya. Apa? Barangnya habis. Tahu-tahu subhanallah ya, pada saat dia duduk pasrah ya, atas sajaratan fa'ado jamaah, dia duduk di sebuah pohon ya, meletakkan badannya, ini pasrah. Sudah. Aku caknya sulit ini, bakal mati ya. Tiba-tiba waqad aisa mirrohilatihi fabainama huwa kadzalik in huwa biqaimah indahu. Jadi ontanya itu tahu-tahu datang lagi, Pak. Lah sudah pasrah, kalau bahasa kita tuh dia ngilang dari mulai siang sampai sore, lah sudah pasrah, dah mati ini, mati. Tahu-tahu ontanya neket, lengkap dengan apa yang dibawa tadi. Tidak kurang sikok pun. Makanan masih ada, minuman masih ada, pakaian dan duitnya masih ada. Apalah perasaannya, Pak? Apalah perasaannya? Yang seneng, Pak. Di sini disebutkan orang tersebut ba'khoda bihitomiha sumakola bisiddatil farihah. Sampai-sampai, Pak, mohon maaf, uang tadi, karena tadi sudah pasrah, ontanya balik lagi beserta barang bawaannya, dia saking senengnya bisiddatil falah, ya, sangat senang sampai dia salah berucap. Apa dia sampaikan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, terima kasih nian, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya, Pak. Ini diucapkan ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkaulah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Disebutkan akhto min sidatil farah. Dia salah saking senangnya, Pak. Ya wajar ya. Pasrah dalam artian di padang pasir, tidak kati apa-apa, ontanya hilang beserta tunggangan, ya, dia sudah pasrah bakal mati, tahu-tahu datang. Seneng dia, Pak. Sampai-sampai salah ucap, ya Allah, terima kasihnya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking salah doa. Dan ternyata kata hadis ini, Allah lebih senang daripada seorang hamba tadi yang sampai salah berdoa menerima taubat hambanya, Pak. Ya Rabbi. Jadi luar biasa ya, kita banyak dosa, banyak salah, tapi kalau kita bertobat kepada Allah, itu Allah lebih senang daripada uang yang tadi, yang kehilangan barang, tahu-tahu ketemu sampai salah doa. Nah, ini hadis Rasul yang tentunya memotivasi. Saya terus terang baca hadis ini
ya, denger doanya itu sampai salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik. Yang seharusnya Allahumma anta rabbi wa ana abdi. Ya, engkau Tuhan kami dan aku hamba. Ini kebalikan dia. Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Rabbi. Nah, ini renungan buat kita, Pak. Jadi, ya, sebanyak maksiat dan dosa kita, yuk kita kembali kepada Allah. Ngaku? Karena Allah senang dengan taubat hambanya. Ini hadis, ya, riwayat Anas bin Malik. Kemudian dilanjutkan. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda. Ini kabar lagi gembira buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini Bapak Ibu perlu dibedakan. Kalau ada kata-kata hadis diawali dengan innallaha ta'ala, ya. Ada bahasa kata-kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu namanya hadis qudsi. Lebih tinggi dari hadis biasa. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Quran, nah yang kedua hadis. Nah, hadis ini ada tingkatan yang lebih tinggi yang namanya hadis qudsi. Kalau Quran redaksi dari Allah, ya, firman langsung dari Allah. Kalau hadis redaksi dari Nabi, ya, yang langsung mengucapkan Nabi. Tapi kalau hadis qudsi redaksi dari Allah diucapkan oleh Nabi, tidak tercatat dalam Al-Qur'an. Nah, ini lebih tinggi dari hadis, makanya disebut hadis qudsi. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a samsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Luar biasa, Pak, dengar hadis-hadis ini, ya, Masya Allah. Sesungguhnya Allah yabsutu yadahu, ya, membuka, ya. Kalau bahasa di sini yadahu ini tangan, tapi ditafsirkan, ditakwilkan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya bilaili liyatubu musi'in nahar, untuk menunggu tobat hamba-hambanya yang dia bermaksiat di waktu siang. Subhanallah. Jadi Allah nunggu malam-malam kita, ya Allah, ya, nunggu hambanya. Galak dak dia tobat, ya, di waktu siang. Karena dia siang hari dia maksiat, ditunggu waktu malam. Sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi'ul lail. Allah menunggu di waktu siang, ya, kalau hamba-hambanya dia bermaksiat di waktu malam. Pak Firman, Masya Allah. Kurang apa lagi Allah, Tuhan kita. Ghafurur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita maksiat di siang hari, Allah tunggu kalau malam dia bertobat. Kita bermaksiat di malam hari, Pak, ya Rabbi, Pak Haji Fahmi. Allah tunggu kita tobat di siang hari. Allah tunggu tiap hari, Pak. Kalau kita bermaksiat siang, Allah tunggu malam, dia tobat. Kalau kita bermaksiat di malam, Allah tunggu siang bertobat. Sampai kapan Allah tunggu? Nih, batasan dia Allah tunggu. Hatta tatlu as-samsu minal maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Apa maksudnya? Nak kiamat, Pak. Kalau sudah kiamat, tidak diterima tobat kita lagi. Ini batasan kita bertobat. Jadi kalau Ustadz, aku ini punya dosa sejuta, apa istilahnya banyak lah, malu kira-kira diterima tobat. Kalau dengar hadis ini gembira kita. Apa? Allah tunggu tobat kita. Kalau maksiat kita siang, Allah tunggu malam. Tobat enggak dia malam. Kalau maksiat kita malam, Allah tunggu siang. Tobat enggak kita siang. Sampai kapan Allah tunggu? Sampai matahari terbit dari barat. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, begitu, ya, Rahman Rahim, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini, ya, nasihat buat kita, renungan, ya, dari hadis Rasul. Ada lagi nih yang bikin kita gembira lagi. Wa an Abi Hurairah. Nah, dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari Abi Musa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, ya, sahabat Nabi ini berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, man taba qabla tatlu samsu min maghribiha taballahu ilaihi. Nah, ini dikuatkan. Rawahu Muslim.
Mantaba barang siapa yang bertobat qabla sebelum antatlu samsu, sebelum matahari terbit min maghribiha dari barat, taballahu alaih, maka tobatnya diterima. Nah, maka kata para ulama salah satu ya tobat yang tidak akan diterima ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini secara umum, Pak. Jadi kita manusia yang banyak dosa ya masih ditunggu tobatnya oleh Allah. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat, Pak. Kita ini dalam ayat Quran sering disebutkan manusia ini pagi hari bisa beriman, sore hari dia bisa kafir, bisa bermaksiat. Sore hari dia beriman, malam hari dia bisa bermaksiat, ya, bisa kafir. Maka Allah tunggu tobat-tobat hambanya. Bahkan kalau dia bertobat, bermaksiat di waktu siang, Allah tunggu di waktu malam bertobat. Ketika kita bermaksiat di waktu malam, Allah tunggu siangnya untuk bertobat. Luar biasa. Nah, ini untuk secara umum. Tapi secara pribadi, ada hadis lagi. Secara pribadi, Pak, wa an Abi Rahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini anaknya Umar, ya. Wa an Abi Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi dua sahabat Nabi. Umar bin Khattabnya sama anaknya, ya, Abdullah bin Umar. Jadi dua sahabat Nabi, makanya bahasanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Tapi kalau banyak radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Kalau dewean radhiyallahu anhu. Ini berdua, anaknya Umar sama Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubat abdi malam yughargir. Ini nasihat juga buat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubah, menerima taubat abdi seorang hamba malam yughargir, sampai nyawa ya di tenggorokan. Nah, jadi kalau sudah nyampe nyawa di tenggorokan, tidak lagi diterima taubatnya, Pak. Jadi batasannya Pak Haji Fahmi, selagi kita nyawa belum sampai tenggorokan, masih diterima taubat kita. Kalau kita bertobat nasuha. Tapi kalau sudah sampai ke tenggorokan, tidak diterima taubat kita. Siapa contohnya? Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu, Pak, ya, ngaku Tuhan. Cuman gara-gara tidak bisa berenang, ya Tuhan tidak bisa berenang, mati. Nah, begitu nak kelelep, ya, dia nak sadar. Dia nak ngakui dalam Quran, ya, ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Cuman nyawa sudah sampai tenggorokan, yughargir. Maka tidak diterima taubat di Fir'aun. Ya. Ini hadis yang menguatkan. Jadi kita Bapak Ibu yang serahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nak bertobat, bertobatlah dari sekarang. Jangan sampai sudah nyawa sampai tenggorokan. Kenapa Allah sampaikan innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubat abdi, menerima taubat hambanya malam yughargir, sampai nyawa di tenggorokan. Jadi kalau sudah sampai nyawa di tenggorokan, tidak diterima taubatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis yang panjang ya, yang sampai terkait munuh 99 ya, munuh 99 nyawa ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini ya, di mana sudah ada kata keputusan taubat. Ya, kalau bahasa kita itulah pasrah. Nanya pula salah ke pendeta ya. Wahai pendeta, aku inilah sudah munuh 99 wong. Mana kira-kira diterima taubat? Uji pendeta, tidak akan bisa lah parah. Ya. Tidak akan mungkin diterima taubat kau. Ya sudah sekalian 100 dengan dia mati. Ya. Ngomong basing lah, tidak punya ilmu ngomong. Ya. Masa 99 bunuh ya, masih tidak diterima taubat. Maka langsung dibunuh juga sekalian. Jadi 100 Pak Firman. Yang bunuh 100 orang. Ya, sampai akhirnya dia menyesal lagi ya, bertekad untuk tidak mengulangi. Nanya ke orang ahli kitab yang pintar, karena ini terjadi sebelum zaman Nabi, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka dikatakan oleh ahli kitab ini, kau masih bisa bertobat dengan 2 syarat. 1, tinggalkan ya maksiatmu itu. 2, kau harus hijrah ke tempat yang ahli ilmu. Di mana? Di dekat Masjid Adhari. Misalnya banyak majelis taklim, ya. Rupanya Ain di daerah Kertapati, ya istilahnya tuh ya. Jadi ya, pindah parah di sana ya. Jangan sampai kau terbawa arus. Maka singkat cerita Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrahlah si Uang tadi. Nah, baru pertengahan jalan meninggal. Baru pertengahan jalan meninggal Uang yang munu 100 Uang tadi. Nah, ini singkat cerita dalam kitab ini berebut malaikat rahmat dengan malaikat ajab. Ya, berebut ini bagian aku, dia tidak akan mungkin diterima lagi taubatnya. Ngapu? Lah 100 mun. Uji malaikat azab sudah nak terima azab itu. Malaikat rahmat tidak. Dia ini nak taubat. Dia ini sudah niat nak taubat, bahkan sudah berjalan ke arah taubat. Maka datang malaikat penengah. Ya, malaikat penengah ya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, coba ditimbang, diukur. Berat mano, ya lebih jauh mano antara taubatnya dengan maksiatnya. Ternyata Pak, kalau bahasa kita tadi saya umpamakan, mohon maaf, dari Kertapati ke Perumnas ini ke Masjid Adhari, dia sudah sampai ke Simpang Celentang, ya. Lebih dekat, ya, lebih dekat ke Masjid Adhari. Maka subhanallah, dengan izin Allah diterima taubat. Diterima taubatnya karena dia sudah berniat untuk bertobat dan sudah menjalankan ikhtiar tobatnya, sudah mendekati tempat dia tobat. Subhanallah. Kurang apa lagi kita punya Tuhan? Punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan ini nasihat bab taubat ini, sekali lagi saya katakan, kita yang wajib dan yang harus bertobat. Karena apa? Karena kita banyak salah dan dosa. Ya, sementara Nabi yang tidak punya salah dan dosa, dia bertobat, ngaku kita ini. Ya, sebagai ya wong yang berdosa dan sebagai kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mari kita banyak beristighfar dan bertobat. Amin ya robbal alamin. Pas jam 6, mudah-mudahan nasihat dan renungan di dalam kitab ini menjadi renungan tersendiri buat kita semua, lebih khusus buat kita para pendosa. Bahkan disebutkan tadi ya, dosa kita ini pasti ada banyak, dan masing-masing kita punya dosa yang terkadang bisa jadi berbeda-beda. Maka mari kita taubati dosa-dosa kita dari setiap hal-hal apapun. Apalagi sekarang anak Adam keluar rumah pasti siapkan catatan dosa, ya pasti nyingok reko yang macam-macam, ya Pak Fahmi. Demikian kami kembalikan dulu ke studio. Kalau ada tanya jawab, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 sesi tanya jawab, 1 untuk ibu-ibu, 2 untuk bapak-bapak. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Quran Allah menjelaskan bahwasanya keburukan dilakukan itu boleh. Ya. Tapi Allah menjelaskan kembali kalau dilakukan kebaikan dengan kebaikan itu bukan bagi kamu. Tolong saja dijelaskan. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang tentunya penting buat kita semua, walaupun yang bertanya 1 orang, tapi nasihat buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda pertanyaan dengan bahasan kita ya. Kalau bahas tobat, memang ini yang kita bahas adalah terkait ke tobat. Nah, sementara dalam Quran ada yang menyebutkan sesungguhnya kalau kita dizolimi, kita balas dengan zolim yang sama, itu abdol. Ya, itu tidak masalah, itu abdol, itu sesuatu yang pas, boleh. Ya, kita dikatoi misalnya dipukul tangan kanan, maka kita balas tangan kanan, itu boleh. Tapi ketika kita memaafkan, kita lebih utama, lebih baik. Nah, ini dalam bahasa bab ini bab kisos ya, bab masalah kisos ini disebutkan juga. Jadi kita ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah akhlak ini lebih utama ketika kita memaafkan. Ya, misal contoh
tahu-tahu kita lagi jalan, ya, dipukul uang dari belakang. Nah, dipukul uang dari belakang, kita berhak untuk membalas. Kita berhak untuk membalas. Nah, cuma kita tanya dulu, ngaku kau ini mukul aku? Oh ya Allah, astagfirullah. Aku tidak sengaja. Aku nyangkut kawan aku yang aku punya rasa benci sama dia, misalnya. Maka minta maaf aku. Terserah kita. Aku tidak galak. Aku nak malesnya. Sesuai dengan kau mukul aku. Itu boleh, Pak. Ya, itu boleh. Tapi ketika kita memaafkan, kita lebih mulia. Ini maksud ayat tersebut. Ya, kami juga sering baca, cuma tidak tahu di ayat berapa, ya, terkait ke memaafkan. Ya, jadi terkait memaafkan itu lebih mulia ketika kita minta maaf. Cuman mohon maaf kalau kita berlebih, kita yang zalim. Misal kita digebuk belakang, ya, kita langsung malas ngucup pakuk dua kali. Ya. Nah, ini kita yang zalim, kita yang tidak boleh. Ya, lebih berarti. Dan ini pernah terjadi, ya, dalam satu riwayat ada seorang pemabuk, ya, Rasulullah SAW berjalan dengan istrinya lagi jalan-jalan sore, ada orang mabuk. Tahu-tahu bukan mengucap salam, ya, mendoakan kehancuran kepada Nabi. Kalau bahasa kita tuh celakalah kau Nabi, gitu ya. Itu dikatakan assalamu apa ya? Intinya ya walaika ya Muhammad. Ya, intinya celakalah kau Muhammad. Yo Nabi Muhammad biasa baik. Tapi istrinya biasanya kalau suami dikata, istri marah, langsung double. Ya, kau yang celaka, kau yang binasa, kau yang terkutuk. Keluarga lo sumpah serapah. Kata Nabi, wahai istriku, kau tidak boleh cak itu. Apa? Kau sudah zalim sama dia. Apa? Dia ngato cuma sekali, kau balas 5-6 kali. Jadi, kalaupun nak balas, balaslah yang setimpal. Dasar kau celaka, kau juga. Sudah. Sama. Ya? Tapi kalau kita lebih, kita zalim sama dia. Nah, maka ketika kita memaafkan itu lebih mulia. Ini maksudnya dalam artian pengertian untuk kita kisos, ya, boleh sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tapi ketika kita memaafkan, kita lebih mulia. Itu mungkin yang dimaksud dengan ayat tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi dari ibu-ibu. Terakhir, yang kedua, mungkin wakil ibu-ibu. Kalau tadi kami menanya, Oh, silakan. kapan waktunya tobat yang lebih afdal dan amalan apa yang afdal? Baik. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ke kapan waktu tobat dan lebih afdal waktunya dan amalan apa yang tentunya lebih afdal ya untuk bertobat ini. Yang pertama Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat ini jelas karena berbuat dosa. Maka sebagusnya setiap kita berbuat dosa, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling singkat dengan istighfar dan mengucap ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang paling singkat. Nah, maka banyak ya para ulama ya memberikan macam-macam zikir, ya zikir tobat, kemudian ya dalam rangka tadi kita berusaha untuk banyak-banyak beristighfar dan mohon ampun bertobat kepada Allah. Termasuklah ada sholat tobat. Nah, sholat tobat ini dari Nabi, cuman penyebutan dari para ulama karena apa? Karena sholat ini Bapak Ibu banyak macamnya. Terkadang Nabi itu menyuruh sesuatu sesuai dengan kondisi. Pada saat sahabat nak nerima rezeki, Rasul nyuruh dia sholat. Pada saat itu sholat pagi, maka disebut sholat duha. Kemudian pada saat kita punya persoalan, punya masalah, pengen masalah atau persoalan kita selesai, maka Nabi menyuruh untuk sholat, disebut sholat hajat, ya, sholat hajat dan lain sebagainya, termasuk sholat taubat. Ketika kita punya maksiat dan dosa, ya disunahkan, ya bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk sholat taubat, ya sholat taubat. Nah, adapun untuk afdal waktunya, ya sesungguhnya tadi saya katakan yang paling afdal setiap kita berbuat salah untuk bertobat. Jadi kapan baik? Kalau maksiat kita siang ditunggu malam, maksiat kita malam ditunggu siang. Nah, adapun para ulama memberikan waktu sholat awabin atau sholat taubat itu ada 2 waktu afdal. Ba'da maghrib ke isya, ya. Ini yang pertama, 2 rakaat sampai 6 rakaat. 3 disebut sholat sunnah awabin.
Karena apa? Ulama yang mengatakan demikian, karena kita ini pasti setiap hari berdosa. Maka pastikan kalau bisa ba'da maghrib kita bertobat. Setiap ba'da maghrib apa? Dosa kita yang siang. Yang kedua, ya, kita ba'da subuh, waktu masuk duha. Nah, setelah duha atau sebelum duha, ulama mengatakan itu juga sholat sunnah awabin. Cuman itu kurang lebih 2 rakaat saja. Tapi kalau awabin yang di ini 6 rakaat. Ini kata para ulama ya. Untuk apa? Dosa kita yang semalam. Itu juga ngambil dari hadis tadi. Allah menunggu taubat kita di waktu malam. Kalau kita maksiat siang. Allah nunggu taubat kita di waktu siang. Kalau kita taubat maksiat di waktu malam. Nah, maka ulama mengatakan untuk waktu malam, ya, batasannya ba'da maghrib. Makanya witir itu kan kalau untuk malam subuh ya sebelum subuh. Nah, kalau witirnya siang itu maghrib. Nah, maka kita sholat taubat ya itu ba'da maghrib sama setelah subuh atau waktu duha. Ya, bisa dipahami. Jadi yang abdol, walaupun aku nih perasaan enggak katik dosa. Nah. Ketika kita ngerasa katik dosa itu sebenarnya sedang berdosa ya, karena ngerasa sombong. Apalagi jelas ya saya katakan tadi, kita manusia ma'alul khata wa nisyan, tempat salah dan lupa. Jadi pastikan kita istighfarnya kalau bisa meloki Nabi, ya taubatnya ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih minimal 70 kali itu cukup. Atau kalau baca alhamdulillah genapi sehari 100. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi tidak membuat puas sehingga terus bertanya ya. Karena kalau sudah puas tidak bertanya lagi berikutnya. Mari kita tutup sama-sama dengan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Sempurna lagi Maha Kuasa, kami keluarga besar, pengurus dan jemaah masjid Adhari Hamzah ya Allah sedang mengadakan majelis ilmu ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kesilapan kami selama ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Ampunkan segala dosa kesalahan kami selama ini ya Allah. Baik dosa kami yang kecil maupun yang besar, dosa yang dulu maupun yang sekarang ya Allah, dosa yang ingat maupun yang lupa ya Allah, dosa yang disebabkan oleh perkataan, perbuatan dan tingkah laku kami ya Allah, zahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Ampunkan pula segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, suami istri kami, anak keturunan kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah, kuatkan fisik mental kami ya Allah. Apabila di antara kami ada yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesehatan agar kami bisa beribadah secara sempurna kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Razak yang Maha Pemberi rizki, limpahkan kepada kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan ya Allah. Rizki yang banyak yang dapat membahagiakan dunia akhirat kami ya Allah. Rizki yang dapat menghantarkan kami menjadi tamu Engkau ya Allah, berhaji dan berumrah ya Allah di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang ya Allah, baik yang sudah maupun yang belum ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami ya Allah, Quran sebagai pedoman hidup kami ya Allah, Rasul sebagai tauladan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizki wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ihsan atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku moderator
mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji, foto dulu. Ya, foto dulu.